Pak Ilham, bagaimana dulu pengalaman di barak militer? Ya, Pak Yud, saya dulu sekitar 2 atau 3 minggu pernah di barak militer itu. Begini pengalamannya, Pak Yud. Memang di barak militer itu kami beserta kawan-kawan sekitar berapa ya, 120 orang lah. Dididik untuk berdisiplin dan uji mental. Kita bangun tidur tepat waktu, kemudian tidur pun tepat waktu. Tidur tidak di atas kasur. Tidur itu di atas apa ya? Pelbet ya. Pelbet satu ruangan itu berapa? Sekitar 50 sampai 70 gitu. Jadi di aula, semacam aula gitu. Tapi ya itu enjoy saja, kita dinikmati saja. Sholat berjamaah, sholat yang 5 waktu tepat waktu. Ada kegiatan olahraga, kemudian ada kegiatan baris berbaris. Lalu kita juga dilatih dilatih untuk menjadi petugas apel. Makan juga teratur. Makan itu maksimal 5 menit, kemudian piring juga jangan, kalau pakai sendok jangan berbunyi. Sebelum makan kita push up dulu sekitar 10 sampai 20 menit itu. Setiap sebelum makan seperti itu. Nah, uji mentalnya itu salah satunya adalah ada jurit malam itu. Sekitar 2 atau 3 minggu itu ya 2 hari sekali ada jurit malam lah. Jadi malam-malam dibangunkan oleh petugas itu, jam setengah 4 atau jam 3 dibangunkan, kemudian keluar ya untuk mendapatkan pengarahan. Kemudian juga kita di sana dididik ataupun diarahkan juga untuk berbaris dengan rapi. Kemudian kita juga dibawa ke suatu tempat berkeliling gitu di lapangan, di area komplek militer. Dan jurit malam yang terakhir itu memang ini unforgettable moment ya. Kita dibawa rombongan, kemudian nanti ada dipecah satu orang ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip menyeramkan ya. Kita lewat ke komplek kuburan, kemudian duduk di kuburan sendiri, ada suara-suara yang dapat dikatakan ya menakutkan. Ya, tapi itulah diuji mental kita seperti itu. Tetapi memang ada satu hal yang menurut saya mungkin agak minusnya ya. Minusnya justru ketika sesi pemberian materi, karena kita lelah, pikiran tidak fokus, pikiran itu tidak mampu fokus untuk mendengarkan materi. Bahkan banyak saya dan kawan-kawan juga justru ngantuk tertidur ketika mendengarkan pemateri memberikan materinya seperti itu. Jadi tidak fokus saja karena memang badan ini lelah karena olahraga, karena push up, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik seperti itu. Tetapi ala kulli hal di barak militer itu sekali lagi memang dididik untuk kebersamaan, dididik untuk belajar berdisiplin, dididik untuk mentalnya yang kuat, juga dididik untuk terampil gitunya, terampil dalam mengelola pergaulan dengan kawan-kawan, terampil dalam gerakan-gerakan tertentu, baris berbaris, lalu yel gitu ya, semangat gitu. Itu meskipun sebetulnya setelah beres dari sana ada hal-hal yang memang membuat kita bisa berubah, ada juga yang memang kita kembali ke habitatnya. Kedisiplinan itu yang telah ditanamkan di barak militer ada yang berbekas, bukan hanya dalam pikiran tapi dalam perilaku kita sehari-hari gitu. Ketepatan waktu, misalkan dalam mengajar, ketepatan waktu dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, tapi ada juga yang ketika di barak militer kita makan itu diatur waktunya, kemudian kalau sendok itu kalau kita makan pakai sendok tidak berbunyi gitu. Memang nah itu ketika kita telah selesai dari barak militer itu sepertinya saya sendiri belum mampu untuk menerapkan ketika makan sendok tidak berbunyi. Kadang-kadang ya masih berbunyi seperti itulah. Sekali lagi tentu ada plus minusnya. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran kalau guru-guru tadi kata gubernur itu, kalau guru-guru yang malas masukkan ke militer gitu, ke barak militer, terus menurut saya bagus. Tapi itu harus ada SOP ataupun dapat dikatakan jadwal yang betul-betul disusun dengan rapi di barak militer itu. Jadi ada kerjasama antara, kalau misalkan dinas pendidikan ada kerjasama dengan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kemudian juga kerjasama dengan pengelola barak militer tersebut. Jadi bagaimana peserta di sana dididik selama seminggu atau 1 pekan, 2 pekan atau 3 pekan itu supaya hasilnya betul-betul efektif dan maksimal seperti itu. Maka harus disusun perencanaan yang betul baik ya, perencanaan yang betul-betul matang, berurutan ya, baik itu perencanaan yang bersifat penyampaian materi maupun juga penyampaian keterampilan, segala hal lah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi betul-betul diatur. Nah, kalau sudah teratur seperti itu juga kita sebagai peserta juga enak untuk mengikutinya. Seperti itu pengalaman, ya sekilas pengalaman saya di barak militer dengan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.